البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Babul Hadi wal Ishrun, bab yang ke-21, Babus sholati alal khumrah, bab sholat di atas khumrah. Khumrah ini adalah tikar kecil, biasanya hanya untuk kepala dan telapak tangan ketika orang sujud. Mungkin apa? Mungkin tanahnya terlalu berabuk atau tanahnya sedang becek atau terlalu panas, sudah orang ingin letak sedikit saja untuk kepala dan telapak tangan misalkan, ini boleh. Telapak kecil Ya terserah, tikar tapi tikar pendek, hanya untuk bagian kepala. sejadah kecil. Ya sejadah kecil. Kadang kalau kita sholat sendirian sejadahnya dipanjangkan, tapi kalau kita ada 3 orang, sejadahnya apa? Kita bentangkan biar masing-masing kepala kena untuk menghormati teman, tapi kaki semuanya tidak kena. Nah, itu jadi khumrah, hanya untuk kepala dan telapak tangan. Maksudnya bagaimana? Yaitu ini boleh dilakukan. Dan karena hadis ini sudah pernah disebutkan lebih panjang, Al-Hafidz tidak mensyarahnya. Tapi tak apa, kita baca. Qal al-hadisul hadi wa samanun ba'da salasimi'ah, 381. Haddatsana Abdul Walid qal haddatsana Syu'bah qal haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Syaddad an Maimunah. Sudah pernah kan kita lewati ini masalah Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah. Qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sholat di atas khumrah. Pernah beberapa kali. Yang paling dekat di mana zahirnya ya? Hadis yang keberapa itu? Hadis yang ke-379. Jadi di atas sedikit. Ya, kita sekarang di 381. Toyib, kata Bukhari, haddatsana Abdul Walid. Abdul Walid adalah Hisham bin Abdul Malik Al-Basri, siqatun imam. Bahkan Imam Ahmad mengatakan beliau ini adalah Syekhul Islam, Hisham bin Abdul Malik. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ma'ruf Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Tsumma Al-Basri. Baik. Pernah pada suatu ketika Syu'bah keluar dari biliknya dengan apa? Dipegang oleh Abdul Walid. Kemudian melihat murid beribu-ribu di luar. Maka kata Syu'bah, coba engkau kira berapa itu? Dia mengatakan kurang lebih 5.000. Kemudian Syu'bah tanya, berapa yang berjaya nanti? Kata Hisham, sedikit aja. Nah, kata Syu'bah, memang paling hanya 5 yang berjaya. Ternyata kata rawinya betul, ternyata yang berjaya hanya 5. Jelas kita tahu Syu'bah muridnya banyak dan siqah, tetapi yang berjaya betul-betul jadi imam seperti gurunya itu sangat sedikit. Tapi ini biasa, terserah Allah. Yang penting kita berusaha mengaji, ibadah tiap hari, belajar. Kita tidak berpikir terlalu tinggi-tinggi, oh mau jadi Syekhul Islam. Tapi bertakwa semampunya. Kalau mampu lebih baik, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting ngaji. Jangan karena tak mungkin jadi Syekhul Islam, tak perlu ngaji. Bukan itu. Mujtahid. Iya, mujtahid. Qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani. Beliau adalah Abu Ishaq Sulaiman ibnu Fairuz Asy-Syaibani Al-Kufi, siqah. An Abdullah bin Syaddad, beliau Abdul Walid Al-Madani. An Maimunah bintul Harith Al-Madaniyah. Baik. Qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat di atas khumrah, yaitu tikar kecil yang hanya cukup untuk kepala dan telapak tangan. Kenapa harus diulang lagi oleh Imam Bukhari? Karena apa? Boleh jadi karena tajuknya lain. Untuk hadis yang ke-379 tajuknya apa? Orang yang sholat dan kainnya itu menyentuh wanita yang haid. Nah, sekarang tajuknya lain. Tajuk yang disebutkan di akhir hadis yaitu sholat di atas tikar kecil. Intinya apa? Ini semua boleh, tidak masalah. Tidak harus kena tanah secara langsung.
Kemudian kita masuk ke bab baru, al-babus tsani wal ishrun, bab as-sholati 'alal firash, salat di atas tilam. Kenapa Imam Bukhari membuat tajuk ini? Karena memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi tidak mau sholat di atas tilam, dan beberapa sahabat diriwayatkan tidak suka sholat di atas tilam, di atas firash. Kalau katil sarir, berarti firash itu apanya? Yang terbuat dari kekabu, dari apa itu? Spring. Iya, firash yang empuk itu. Tilam, iya. Kasur, Indonesia bilang kasur. Baik. Yang rajih kata Imam Bukhari mengisyaratkan yang rajih adalah boleh, tidak mengapa. Tidak ada dalil yang sahih yang melarang itu. Kemudian beliau mendatangkan dua asar. Asar pertama, wa shalla Anasun ala firasyih. Anas sholat di atas kasur dia, di atas tilam dia. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, kata Al-Hafidh, yaitu boleh, tidak masalah sholat di atas kasur. Wa qala Anas, kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu sering sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasjudu ahaduna ala saubih. Kemudian salah seorang dari kami sujud di atas kainnya. Kata Al-Hafidh, ini nanti akan disebutkan dalam riwayat Bukhari dengan sanad yang lengkap nanti, tapi bukan malam ini tentunya. Terutama tatkala cuacanya sangat panas, tanahnya panas, apalagi di Madinah. Kalau panas sangat panas, kalau sejuk sangat sejuk. Sebagian sahabat meletakkan kain untuk melindungi keningnya agar tidak terlalu kepanasan, melindungi telapak tangan agar tidak melecur misalkan, dan sebagainya. Maksudnya apa? Boleh. Rasulullah SAW membiarkan itu, menunjukkan ini adalah boleh. Baik. Untuk yang hadisnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.